Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Robi Erlangga. Di video kali ini, saya akan membahas tentang dampak pandemi terhadap utang luar negeri Indonesia yang terus bertambah. Nah, yang kita ketahui, pemasukan negara kita saat ini itu berkurang, sementara anggaran belanja terus membengkak. Inilah dampak besar pandemi COVID-19 terhadap utang luar negeri negara Indonesia. Sehingga, untuk menutupi defisit, anggaran utang luar negara pun semakin membengkak. Nah, lantas, setelah melewati kuartal ketiga tahun 2020, seperti apa nih posisi utang luar negeri Republik Indonesia? Kita akan simak selengkapnya dalam utang luar negeri di masa pandemi. Nah, rilis dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa hutang luar negeri atau ULN Indonesia per akhir kuartal ketiga tahun 2020 ini mencapai 408,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kalau kita rupiahkan, nilainya itu sangat fantastis, melebihi 5.000 triliun rupiah. Tepatnya adalah 5.775 triliun. Bahkan secara pertumbuhan di kuartal ketiga tahun 2020 ini, ULN RI tercatat tumbuh 3,8% secara year on year. Meski demikian, nilai ini menurun dibandingkan pada kuartal sebelumnya sebesar 5,1%. Dan hal ini dipengaruhi oleh transaksi pembayaran oleh ULN swasta. Kita akan rinci lagi seperti apa detailnya. Jika dirinci, ini total utang luar negeri untuk sektor publik yaitu adalah dari pemerintah dan juga bank sentral. Ini mencapai 200,1 miliar dolar Amerika Serikat, di mana utang luar negeri pemerintah ini naik sebesar 1,6% secara year on year. Dan pertumbuhan ini jika dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2020, ini lebih lambat, yaitu 2,1% secara year on year di kuartal sebelumnya. Dan ini sekali lagi adalah karena pemerintah telah melakukan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo di periode ini dan juga melakukan refinancing atau menerbitkan utang baru yang lebih rendah. Sementara utang luar negeri di sektor swasta termasuk adalah BUMN ini mencapai 208,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dan bahkan ini tumbuh 6% dan juga melambat jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, kuartal 2 tahun 2020. Yang sebelumnya ini tumbuh sebesar 8,4%. Lagi-lagi ini juga karena utang yang sudah jatuh tempo. Dan kalau kita lihat di sini demikian, terkait dengan semakin membesarnya ULN atau utang luar negeri Indonesia di kuartal ketiga tahun 2020, Bank Indonesia pun mengklaim pemerintah telah mengelola secara hati-hati dan kredibel dan juga secara akuntabel untuk mendukung belanja prioritas di sepanjang tahun 2020. Adapun kita ketahui, di tahun ini juga cukup membengkak dan bahkan dari total utang luar negeri pemerintah, ini ada sekitar 23,7% digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan juga kegiatan sosial, sementara 16,6% digunakan untuk sektor konstruksi dan 16,5% digunakan untuk jasa pendidikan dan juga masih lagi dibagi untuk hal-hal lainnya yang jadi prioritas selama tahun 2020. Selanjutnya, apa dampak dari ULN yang terus bertambah terhadap negara? Sejak krisis pandemik COVID-19 melanda Indonesia, masalah utang luar negeri banyak negara di dunia ketiga atau bisa disebut negara berkembang, termasuk Indonesia semakin memburuk. Negara-negara tersebut semakin terjerumus ke dalam krisis utang luar negeri, walaupun
ada kecenderungan bahwa telah terjadi perbaikan atau kemajuan perekonomian di negara-negara itu. Setiap perilaku ekonomi pasti memiliki berbagai konsekuensi yang berat. Begitu juga halnya dengan tindakan pemerintah dalam menarik pinjaman luar negeri dalam jangka pendek. Pinjaman luar negeri dapat menutup kekurangan APBN, dan ini jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN tersebut harus dilakukan dengan pencetakan uang baru yang mungkin saja dapat menciptakan kondisi yang harga barang menjadi sangat mahal, atau kata lainnya disebut inflasi. Sehingga pemerintah melaksanakan pembangunan dengan modal yang relatif lebih besar, tanpa disertai efek peningkatan tingkat harga yang tinggi. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatkan pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita, bisa diartikan bahwa tolak ukur kemakmuran masyarakat telah meningkat dalam jangka panjang. Ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus ditanggung oleh rakyat pada saat pembayaran kembali, juga akan membebankan psikologis politik yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan modal asing. Besar kecilnya jumlah utang luar negeri yang dimiliki oleh banyak negara yang sedang berkembang lebih disebabkan oleh adanya defisit current account, kekurangan dana investasi, pembangunan yang tidak dapat ditutup dengan sumber-sumber dana di dalam negeri, angka inflasi yang tinggi, dan ketidakefisien struktural di dalam perekonomiannya. Sedang secara teknis pemerintah suatu negara telah sempurna dalam upaya pengendalian utang luar negerinya. Pencapaian tujuan pembangunan akan sia-sia kecuali bila mana negara tersebut secara kekuatan pembayarannya benar-benar kuat, yaitu pendapatan nasionalnya mampu memikul beban langsung yang berbentuk pembayaran cicilan pokok, pinjaman luar negeri, dan bunganya dalam bentuk uang kepada kreditur di luar negeri. Sebab utang luar negeri harus selalu disertai dengan kebutuhan devisa untuk melakukan pembayaran kembali. Yang kedua itu, badan publik harus membuat langkah yang inventif, imajinatif, dan tidak strategi adat untuk menangani masalah kewajiban yang tidak dikenal dan tumbuh di dalam negeri negara. Pada dasarnya, otoritas publik harus berani membuat lompatan ke depan bersama-sama. Penyalahgunaan rencana belanja negara untuk mengurus kewajiban ini bisa dihentikan. Cara yang lainnya adalah dengan memahami kemungkinan kelompok penilai gratis jawaban pilihan masalah obligasi dalam rekapitulasi keuangan, sehubungan dengan pelunasan kewajiban dalam negeri yang dapat meringankan masalah belanja negara. Nah, di slide terakhir itu kesimpulan. Yang bisa saya simpulkan itu, kemajuan utang asing di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan diperluas. Ini jelas memiliki konsekuensi untuk negara Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk sementara, utang luar negeri harus dianggap diberikan komitmen besar untuk membiayai keuangan dalam publik, sehingga dengan pelaksanaan pergantian peristiwa keuangan ini, tingkat pembayaran perkembangan per kapita masyarakat dalam 30 tahun tumbuh meningkat. Sebelum terjadinya keadaan darurat ekonomi semakin besar, kewajiban otoritas publik yang tidak dikenal semakin besar menindas situasi rencana belanja negara Indonesia. Mengingat kewajiban asing harus dibayar di samping bunga-bunga. Anehnya, selama keadaan darurat moneter, kewajiban asing itu harus dibayar menggunakan bantuan moneter dari luar negeri, yang berarti sesuatu yang mirip dengan kewajiban baru, dengan alasan bahwa penerimaan rutin darurat keuangan semakin besar. Kewajiban otoritas publik yang tidak dikenal semakin besar menindas situasi rencana keuangan negara Indonesia.
dengan alasan harus membayar kewajiban asing di samping bunga-bunga. Kebetulan selama keadaan darurat moneter, kewajiban yang tidak dikenal harus dibayar menggunakan bantuan moneter dari luar negeri, yang berarti sesuatu yang sangat mirip hanya dengan kewajiban baru, karena pada saat darurat moneter penerimaan rutin pemerintah, terutama dari bidang pengeluaran, tidak dapat diperluas sehubungan dengan kebutuhan pengeluaran. Ya, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.